Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Detik Sumsel. Kembali saya Darwin Sarkowi di perbincangan hari ini. Saat ini kita sudah kedatangan tamu, seorang dokter, Ibu Meita Istianda, SIP MSI, Allahu Akbar, panjang. Beliau adalah Direktur Universitas Terbuka Palembang. Benar Ibu? Betul sekali. Betul. 100. 100 Allah, alhamdulillah. Ibunya masih muda, punya jabatan tinggi, seorang dokter lagi. Ibu di UT, Universitas Terbuka. Iya, Benar ya? iya betul. Ibu Meta, bisa dijelaskan UT itu seperti apa Ibu Meta? Jadi Universitas Terbuka itu adalah universitas negeri, Pak Darwin. Negeri ya, sama seperti Unsri? Sama, perguruan tinggi negeri ke-45. Oh, jadi terlepas dari Unsri ya? Terlepas. Tapi memang dulu sejarah waktu awal berdirinya UT itu memang dititipkanlah di universitas-universitas negeri yang ada di Indonesia. Jadi kalau di UT Palembang itu dititipkan di Unsri, kalau misalnya di Jakarta waktu itu di IKIP Jakarta. Kalau di Bandung itu kalau tidak salah di UPI ya, UPI Bandung. Jadi seperti itu. Oke, UT, Universitas Terbuka, artinya ini terbuka seperti apa Ibu? Namanya saja sudah terbuka gitu ya. Nah, terbuka ini kan mengindikasikan bahwa UT ini universitas yang memberikan akses kepada siapa saja yang mau kuliah. Ya, yang mau kuliah tanpa dia harus terbelenggu oleh usia, oleh latar belakang sosial, oleh kondisi ekonomi, oleh kondisi geografis. Jadi seperti itu Pak Darwin. Saya tertarik dengan tidak melihat kondisi ekonomi. Harusnya seperti itu. Artinya setiap orang bisa masuk ini Bu. Oke, betul. Sekarang itu UKT itu menjadi permasalahan besar. Apakah di UT juga menjadi masalah Ibu? Sampai sejauh ini sih tidak, Pak Darwin ya, tidak. Jadi setiap orang bisa masuk di UT dengan leluasa, dengan umur ijazah SMA yang kapan saja. Iya, betul, iya. Kapan saja dia misalnya nih lulus SMA-nya sudah 20 tahun yang lalu gitu, tapi dia ingin kuliah. Oke, gitu ya, difasilitasi oleh pemerintah bisa. gitu. Baru lulus SMA. Difasilitasi juga oleh pemerintah. Ngomong-ngomong ada jurusan apa saja Ibu? Fakultas apa saja Bu di UT Bu? Kalau fakultas itu 4 kita ya. Ada Fakultas Ekonomi Bisnis, kemudian Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ada Fakultas Sains dan Teknologi dan ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ya, nah prodinya banyak sekali. Saya nggak hafal gitu ya. Ibu adalah direktur. Iya. Kalau direktur itu setaraf dengan seperti rektor atau? Bukan. Iya, dia untuk di daerah pemimpin yang tertinggi lah gitu ya. Jadi kalau orang kita di daerah itu kan kadang-kadang kental dengan misalnya eselonisasi. Kalau di perguruan tinggi itu kan sebetulnya tidak ada eselonisasi kan dia. Tetapi untuk kesetaraan gitu ya supaya orang lebih mudah ketika menyusun tempat duduk atau undangan itu masuk di kategorisasi eselon 2. Ya, tapi saya lupa nih 2A, B, kan itu ada tingkatannya lagi ya. Memang pejabat lah Bu ya. Ya begitulah. Ya begitulah. Oke, Ibu Dokter Meta. Ngomong-ngomong sekarang itu UKT, katanya UKT itu semakin naik saja Bu. Kalau misalnya di UIN itu ada level kelas 1, 2, 3 sampai 5. Seperti itu. Dan itu bayarannya beda-beda. Ada dari 1 juta, 2 juta, 3 juta sampai 5 juta per semesternya. Apakah UT menerapkan UKT juga Ibu? Tidak. Jadi uang kuliah tunggal tetapi kami ada layanan-layanan yang kami berikan. Namun setiap layanan itu sudah diperhitungkan bahwa
itu sangat terjangkau oleh masyarakat. Contoh nih Pak Darwin, layanan yang paling dasar di universitas terbuka itu berbiaya uang kuliah tunggal itu 1,3 per semester. 1,3 juta per semester. Itu flat 1,3 juta? Iya, betul. Sampai lulus. Allahu Akbar. Tergantung prodinya, dan tergantung layanan yang diambil oleh mahasiswa. Contohnya begini, UT itu memberikan layanan seandainya mahasiswa itu memilih layanan yang full online. Nah, full online ini biayanya 1,3. Tapi kalau dia ingin ada tatap mukanya, ada bimbingan, pendampingan, pendampingan dengan tutor gitu ya atau dosen. Itu kita fasilitasi juga gitu. Nah, itu ada di range antara 1,7 sampai 2,3 seingat saya seperti itu. Jadi memang sangat merdeka sekali, sangat demokratis sekali sesuai dengan prinsip terbuka itu. Jadi dipersilahkan gitu loh. Kalaupun misalnya mahasiswa itu tidak mengambil paket gitu ya. Kalau tadi kan paket tuh 1,3 dia paket yang non tatap muka, yang tidak ada tatap mukanya tapi full online. Tapi kalau misalnya dia mau yang non paket, istilah kalau Pak Gubernur Sumsel kemarin nih ya menyatakan itu diketeng, ibaratnya orang beli rokok gitu ya. Pak Darwin kuliah di UT tapi lagi punya duitnya hanya misalnya 350.000 gitu ya. Jadi ambil aja yang per SKS-nya misalnya 35.000 gitu. Bisa disesuaikan seperti itu. Betul, tapi ya tentu konsekuensinya lulusnya lama banget. Oke, Ibu, kalau misalnya kita pilih UT untuk kuliah, itu biasanya berapa semester Bu atau berapa lama kuliah di sana Ibu? Ya kalau normal kita ngikuti ya hampir sama sih dengan standar perguruan tinggi konvensional karena kurikulumnya memang didesain seperti itu. Misalnya kalau untuk S1 ya maksimal dia kan 8 semester gitu ya. 8 semester sudah lulus ya. Paling kalau dia lewat-lewat sedikit ya 10 semester. Tapi kalau yang mau ketengan tadi ada juga yang lulusnya misalnya 15 tahun. Oh ada ya? Karena sangat tergantung juga ya? Sangat tergantung. Misalnya dia akan break dulu gitu ya, tidak kuliah. Sesantai itu gitu. Karena kan yang menentukan diri kita sendiri. Dan fasilitasi itu tetap diberikan oleh UT? Tetap diberikan oleh UT. Berarti kita sesuai dengan kondisi kita ya? Betul. Jadi 1,3 itu dia ambil layanan online nih ya, full online. Itu tuh juga sudah diberikan buku gitu. Bukunya buku digital gitu. Kapan sih Bu buka UT Bu? UT? Ini sekarang bulan Mei. Iya sekarang sedang buka nih justru. Sedang buka. Kalau kita pengen ke UT, kita langsung ke UT atau via online daftarnya? Via online saja. Padahal aku pengen ketemu Ibu. Iya. Itu lain lagi. Jadi buka websitenya www.ut.ac.id gitu ya, atau buka Instagramnya, TikToknya, ada Instagramnya, ada TikToknya, ada Facebooknya juga lengkap. Betul, lengkap. Allah. Jadi itu sudah ada untuk daftar admisinya di situ, semua online gitu ya. Berarti dari umur kita bebas, usia berapa saja, umur kuliah juga bebas, tamat tahun berapa saja, bebas seperti itu Bu ya? Iya. Artinya memang benar-benar merdeka. Benar-benar merdeka. Asli. Kita bayar hanya 1,3 juta per semester UKT-nya. Iya, untuk layanan dasar untuk layanan dasarnya. Dan itu sampai tamat kuliah. Betul. Biayanya flat seperti itu terus. Iya, flat seperti itu. Kalau misalnya masyarakat Palembang pengen masuk ke UT, ketemu siapa Ibu? Kalau kita di kampus UT di KM 10, nanti di situ disambut tuh dengan front desk ya. Front desknya harus ramah, harus cantik, harus ganteng juga, harus kekinian. Nanti main-main Pak Darwin ke sana. Siap Bu. Kita juga pengen main podcast di sana nanti Ibu. Boleh. Ibu. Selanjutnya, kalau memang masyarakat Palembang pengen kuliah di UT, apa yang harus dibawa Ibu? Ya dia kan
Sebenarnya dia nggak perlu datang sih ya. Jadi dia klik di sini admisi.ut.ac.id ya, kalau tidak salah saya lupa itu ya. My UT ya, di My UT klik aja coba My UT, kita My coba UT. deh. Nanti di situ sudah ada tuh untuk registrasi ya, registrasinya UT. Kemudian Pak Darwin siapkan saja persyaratan, misalnya minimal ijazah yang sudah dilegalisir, ya? Iya, ijazah terakhir. Kemudian pas foto gitu. Ada uang pendaftarannya? Ada 100.000 rupiah. Jadi tanpa uang pembangunan. Gitu. Jadi apalagi sih? Apalagi yang dipikirkan ya? Apalagi yang mau dipikirkan? Kalau kuliah seperti ini ya sudah masuk UT saja. Iya. Oke, Ibu. Kalau memang kita tadi ada disiapkan oleh 4 fakultas ya, ada banyak prodi di sana. Iya. Ada banyak prodi, mungkin ada sekitar berapa prodi sih Bu? Mungkin hampir berapa ya, saya nggak hafal tuh ya, 60 atau 40-an ya. Untuk yang fakultas hukum, ilmu sosial dan ilmu politik saja itu sudah banyak sekali. Ya contoh ya saya sebutkan, misalnya kalau di FISIP, karena kebetulan saya ini dosen di FISIP ya. Di situ ada ilmu pemerintahan, ada ilmu administrasi negara, ada ilmu komunikasi, ada ilmu hukum, ada ilmu sosiologi, ada ilmu perpustakaan, ada sastra Inggris, ada perpajakan. Jadi sangat banyak sekali gitu. Di FKIP-nya banyak pilihan ya. Banyak pilihan. Di Fakultas Sains dan Teknologi ada sistem informasi gitu. Ada matematika juga, ada statistik juga. Kemudian di FKIP-nya apalagi itu banyak ya. Ada pendidikan guru SD, ada pendidikan guru PAUD, kemudian ada pendidikan biologi. Pokoknya banyak deh ya. Jadi harus lihat tuh ke ininya, ke websitenya UT. Oke, Bu. Apakah kalau misalnya kita pengen kuliah di UT, ada tidak Bu? Kalau misalnya saya merasa kurang mampu misalnya, apakah ada bimbingan khusus untuk mahasiswa yang kurang secara apa ya? Secara akademiknya misalnya. Akademik. Ada, itulah yang dalam bentuk tutorial. Tutorial tadi ya. Iya. Nah, tutorial itu kan bisa dilakukan secara online, zamannya teknologi informasi seperti ini. Jadi ada interaksi juga antara tutor dengan si mahasiswa gitu. Dan kita ada yang sifatnya sinkronus, ada yang asinkronus. Kalau sinkronus, seperti apa itu Bu? Kalau sinkronus itu walaupun kita di dunia maya, tetapi saya bisa tektokan nih dengan Pak Darwin gitu, dengan fasilitas. Kalau sekarang keren itu kalau orang rapat dengan Zoom, aplikasi Zoom atau dengan MS Teams gitu ya, itu sinkronus karena kita bisa langsung ngobrol kan, secara virtual. Tetapi kalau yang asinkronus itu kita sebut dengan tutorial online. Jadi si mahasiswa itu tetap bisa tuh memberikan pertanyaan kepada dosennya, tapi menunggu gitu ya, kecuali dia janjian sama dosennya jam sekian, ayo kita ketemu gitu ya secara virtual, itu bisa. Tapi kalau tidak dia pesankan dulu pertanyaannya dalam message gitu ya, nanti akan direspon oleh dosennya gitu. Ternyata canggih juga ya Bu ya. Zaman sekarang harus canggih. UT canggih. Ya harus gitu loh, harus. Karena dia kan pelopor. Pelopor pendidikan jarak jauh gitu. Dari dulu ya. Dari dulu dari sejak lahirnya harus sudah mengedepankan teknologi. Jadi kan ini diresmikan oleh Soeharto nih Pak Darwin. Pada zaman Soeharto dulu ya. Iya, jadi Pak Soeharto presiden kita pada saat itu dan timnya ya, menterinya pada saat itu tuh sudah memikirkan bahwa di kemudian hari itu perkembangan teknologi akan semakin maksimal sehingga itu bisa dimanfaatkan untuk bisa memberikan akses kepada
seluruh masyarakat Indonesia. Oh, UT benar-benar pionir pendidikan waktu itu. Iya, sampai sekarang. Ya, dan sekarang juga saya lihat regulasi pemerintah itu sudah memberikan ruang bukan hanya UT yang boleh menyelenggarakan pendidikan jarak jauh. Jadi sebetulnya konsepnya itu pendidikan jarak jauh, tapi mungkin orang kebanyakan itu lebih akrab ya dengan istilah kuliah online, ya kuliah online. Nah itu regulasi itu sudah dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga setahu saya kurang lebih ada sekitar kalau nggak salah 80-an ya perguruan tinggi yang sudah mendapatkan izin juga untuk menyelenggarakan PJJ kalau tidak salah ya. Nah itu kebanyakan misalnya di swasta itu sudah ada juga. Misalnya BINUS gitu ya. Muhammadiyah sudah ada juga kalau tidak salah ya. Kemudian juga UNAS itu juga sudah ada juga gitu. Nah kalau UT kan kelebihannya karena dia negeri. PJJ tapi negeri ya. Oke, Bu. Kalau saya boleh tanya, apa alasan saya harus pilih UT, Bu? Alasannya Pak Darwin ya. Satu, fleksibel. Oh, fleksibel. Ya, fleksibel karena seseorang itu satu bebas memilih, bebas menetapkan kapan dia ingin lulus gitu kan. Kemudian dia bebas untuk memilih layanan yang dia inginkan. Kalau misal dia ingin yang full online karena sibuk bekerja, supaya fleksibel ketika Pak Darwin dipindah misalnya ke Jakarta gitu. Kan nggak masalah juga, karena semuanya online. Masih bisa kuliah ya? Masih bisa kuliah. Iya. Orang yang misalnya tiba-tiba pergi ke desa gitu ya, sedang di desa atau sedang di pelosok, kan tetap masih bisa kuliah ya? Masih bisa kuliah. Dan untuk lebih strata apa saja nih Bu? S1, S2? S2, S3. Oh ada semua? Ada semua sekarang sudah mulai beranjak ada. S1, S2, S3 ada iya, juga? Iya. S3 magister ilmu hukum lagi jadi primadona juga gitu lah. Selain magister pendidikan dasar, magister manajemen, kemudian ada magister administrasi publik ya. Apalagi magister perikanan ya, ada juga perikanan gitu. Ya, bukan hanya pengen ke Bogor sana gitu ya. Iya dong. Di sini juga ada. Iya. Kita juga ada ini pertanian juga ada di FST ya. Lengkap ternyata. Lengkap. Ayo. Berarti teman-teman yang ada di Palembang kebetulan dengar Detik Sumsel ini boleh siap-siap, kalau tidak punya waktu hanya online saja. Silakan daftar secara online. Siapa Anda pengen kuliahnya jam berapa saja. Tadi dikatakan oleh Ibu Dokter tadi bahwa bayaran kita flat 1,3 juta per semester. Iya. Tidak ada kenaikan lagi Ibu. Belum sampai saat ini. Janganlah. Kasihan mahasiswa. Jadi menambahkan kalau mau daftar langsung aja admisi strip SIA itu sia.ut.ac.id. Ibu Dokter Direktur UT Palembang. Ibu Dokter, yang terakhir, apa yang Ibu pengen katakan kepada calon-calon mahasiswa yang UT, Bu, yang belum kuliah saat ini? Mungkin terhambat oleh umur, terhambat oleh biaya atau apapun lah. Iya. Menurut saya tetap semangat gitu ya, tetap semangat karena tidak ada usaha yang akan mengkhianati hasil. Tapi yang penting mungkin saya ingin memberikan semacam insight ya, karena kan kalau di Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pendidikan itu kan adalah hak ya, hak setiap orang, hak segala bangsa ya, itu kan kebutuhan dasar. Nah, hak ini harus diberikan oleh pemerintah gitu. Tetapi tentu pemerintah memiliki cara. Dalam arti begini Pak Darwin. Pemerintah untuk bisa membangun universitas sampai tingkat kabupaten mungkin akan memakan biaya yang sangat besar. Gitu ya kan? Jangankan itu. Bagaimana mau mendirikan di tingkat kecamatan. Jadi harus ada siasat untuk bisa memberikan hak itu kepada masyarakat. Caranya bagaimana? Caranya dengan adanya universitas terbuka ini.
Cuma memang sayangnya satu, banyak masyarakat yang belum paham. Benar. Yang kedua, terkait dengan budaya belajar. Budaya belajar di kita ini masih budaya yang konvensional. Dalam arti ilmu itu harus didapat secara tatap muka. Betul ya. Tapi kan itu bisa disiasati gitu ya. Tidak sepenuhnya harus tatap muka. Ada saatnya juga ketika kita kumpul misalnya karena si mahasiswa itu tidak mengetahui tentang konsep, tentang teori, tetapi dia sudah mempelajari. Ketika dia kumpul, dia tinggal bertanya kepada dosennya, pada ahlinya. Jadi bukan artinya tiap hari harus disuapi terus-menerus. Jadi sebetulnya ini konsep yang sudah sangat bagus ya, konsep pembelajaran orang dewasa. Nah, itu terkait budaya. Sehingga di kami itu ada slogan juga. Nah, slogannya begini, belum milenial kalau kuliahnya masih konvensional. Karena generasi Gen Z gitu kan dia yang akrab dengan teknologi gitu loh. Daripada dia berlama-lama yang dilihat bukan ilmu tetapi lebih kepada entertain, kenapa tidak dimanfaatkan untuk menimba ilmu? Jadi benar-benar kemauan pribadi itu harus kuat ya Bu ya. Iya dong, ya disiplin. Tapi sebenarnya enjoy kalau menurut saya gitu loh, enjoy banget. Jadi dia bisa tidak kehilangan pekerjaan gitu ya. Dia bisa tidak kehilangan hobi. Tetap tapi benar-benar dia tetap merdeka. Kuliah tapi merdeka. Iya. Waduh. Terima kasih Ibu. Ini pembelajaran yang benar-benar hebat sekali dari Ibu Dr. Meita. Ibu Meita. Ibu Meita, terima kasih, sukses, dan kita berharap UT ini akan mudah dan cepat dikenal oleh masyarakat, terutama masyarakat Palembang. Masyarakat Palembang yang pengen kuliah ke UT saja, lebih mudah. Mudah, murah, dan tergantung dari Anda. Keinginan cepatnya ya. Terima kasih Ibu Dokter, sukses untuk UT Palembang, dan kita berharap UT akan maju terus dan tetap ada di Palembang. Tetap mencerdaskan kehidupan bangsa kita. Terima kasih sahabat Detik Sumsel, terima kasih sekali lagi, dan mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan ini akan menambah wawasan kita, mencerdaskan kita, dan memberikan pemahaman baru kepada kita semua. Saya Daniel Sarkawi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.